warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di sini mau melaksanakan pra-observasi sebelum kita masuk kelas. Ya, adapun sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Teddy Kurnia Widodo, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Salam. Dan pada saat ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi di kelas. Ya, kita akan perkenalan dulu dengan ibu yang mau kita observasi. Silakan Bu Ulfa, diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ibu Ulfa Hasanah. Saya mengajar mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Oh iya, produk kreatif dan kewirausahaan ya Bu Ulfa. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bu Ulfa sebelum kegiatan observasi kelas ya Bu ya. Adapun tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan ke siswa itu apa ya kira-kira dalam produk kreatif dan kewirausahaan ya Bu ya? Ya. Apa kira-kira Bu? Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan besok ini, Ya. ini materinya adalah kemasan produk. Kemasan ya Bu ya? Kemasan produk. Kemudian di sini saya mengambil dua tujuan. Yang pertama ini supaya peserta didik dapat memahami desain kemasan produk atau packaging. Oh, desain kemasan atau packaging ya? Ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar peserta didik dapat mempraktekkan bagaimana cara membuat desain dan melakukan desain kemasan itu. Oke, terima kasih. Dari membuat desain, kemudian mempraktekkan membuat desainnya itu ya Bu ya. Tentu saja dalam melaksanakan tujuan pembelajaran ini pasti ada area-area yang ingin dikembangkan lebih lanjut ya Bu ya, atau area pengembangan yang hendak dicapai dari jenengan dalam menyampaikan pembelajaran. Kira-kira area mana Bu yang ingin dikembangkan atau hendak dicapai oleh Ibu dalam melaksanakan pembelajaran tersebut Bu? Iya. Untuk area yang akan saya kembangkan, ini yang pertama itu berawal dari ketika anak praktek itu biasanya mereka mengemas produk itu masih ala kadanya. Jadi masih belum memperhatikan dari segi bentuknya, kemudian keamanan untuk produknya, kemudian menarik atau tidak. Maka di sini yang perlu kami kembangkan adalah bagaimana agar siswa itu memahami dan bisa melihat kalau produk misalnya cair itu kemasannya harus bagaimana, kalau misalnya produknya padat harus bagaimana. Dia disesuaikan supaya barang itu ketika dikemas kemudian dijual itu tetap sama sampai ke tangan konsumen dengan aman dan baik. Dalam kondisi bagus ya, produk di dalamnya gitu ya Bu ya. Ya, jadi tidak berubah bentuk, rasa, warna dan lain sebagainya supaya tetap aman. Ya. Sebelum Ibu membuat kemasan itu pasti anak-anak membuat desain dulu ya Bu ya. Nah, biar lebih menarik gitu ya Bu ya. Kemudian selain itu apa kira-kira tujuan lain selain dari yang sudah dicapai tadi, yang pertama tadi Bu? Yang pertama itu, kemudian yang kedua anak-anak itu juga selain desain itu juga harus sebetulnya memperhatikan estetik atau tidaknya. Soalnya kan kalau sekarang kalau di media sosial itu kan penampilan produk itu harus estetik dan menarik. Oh iya ya, jadi kemasan itu juga harus dibuat menarik gitu ya Bu ya, agar para konsumen itu juga tertarik untuk membelinya. Jadi selain isi di dalamnya, di luarnya juga harus tampak menarik gitu ya Bu ya. Oke. Warna, pemilihan kemasannya, mau kertas, mau plastik, apa itu nanti supaya anak itu lebih paham. Oke. Jadi ketika kemasan itu juga bisa dijadikan sebagai media promosi juga ya Bu ya. Jadi promosi tidak harus membuat video atau apa, tadi dari kemasan itu juga sama juga dengan promosi gitu ya, secara tidak langsung gitu ya. Kemudian setelah area pengembangan, setelah ada dilakukan pengembangan itu ya Bu ya, kemudian pastinya ada strategi ya Bu yang harus dipersiapkan Ibu agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik gitu. Apa saja strategi yang disiapkan itu? Iya, strateginya kita pakai PBL. Oh, problem learning ya? Learning. Jadi nanti pembelajarannya di kelas saya akan memberikan kasus atau masalah, sebuah
produk atau apa ya, bisa barang ataupun yang lainnya. Kalau misalnya ada barang ini, itu nanti peserta didik menganalisa kemasannya yang cocok itu seperti apa. Oh gitu. Saya akan memberikan contoh sebuah produk, kemudian anak-anak nanti akan membuat desainnya. Produk ini cocoknya dikemas dengan bahan apa, bentuknya seperti apa. Iya, betul ya. Nah itu yang strategis. Mungkin dalam pembelajaran itu mungkin ada pembelajaran yang kita di kurikulum Merdeka itu ada istilah berdiferensiasi ya Bu ya. Kira-kira nanti di jenengan itu ketika pembelajaran apakah ada pembelajaran berdiferensiasinya? Insya Allah ada ya Pak ya. Oh, iya. Meskipun dia memang belum bisa maksimal, tapi insya Allah ada. Itu nanti di kelompok-kelompokkan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Nanti yang kita bisa melihat kalau misalnya siswa yang kelompok ini ternyata lebih unggul, nanti bisa mengajari teman dan lain sebagainya. Oh. Itu nanti ada. Berarti nanti tidak hanya diferensiasi ya Bu ya, tapi ada tutor sebaya Ya, gitu ya Bu tutor ya. sebaya, Oke, ya. baik. Terima kasih sekali. Jadi pengembangan strateginya jenengan adalah selain nanti ada dikelompokkan, juga nanti ada tutor sebaya gitu ya. Jadi anak yang lebih mudeng itu bisa mengajari dengan temannya yang belum paham gitu ya Bu ya. Dengan targetnya mereka sama-sama dalam satu kelas itu mencapai tujuan pembelajaran yang sama dan anaknya juga paham semua gitu ya Bu ya. Betul sekali Pak. Seperti itu harapan supaya nanti ketika pembelajaran itu semuanya siswa itu merata bisa paham semuanya. Mungkin kalau gurunya yang menyampaikan kurang paham, nah nanti temannya yang lain bisa memberi pemahaman yang mudah diterima karena dengan bahasa yang mereka pahami. Oh iya, kadang kalau dengan guru ada kesenjangan gitu ya Bu ya. Jadi mungkin kalau dengan siswa itu tidak segan ya, dan sangat canggung gitu ya. Oke, baik. Oke, kira-kira kita bisa melakukan observasi kapan ya Bu ya di kelas itu? Besok bisa Pak. Oh, besok? Kita mulai besok. Oke, baik. Besok di ruang 11 ya Bu ya? Ya. Oke, baik. Besok kita akan melaksanakan observasi kelas di kelasnya Ulfa di ruang 10 ya. Baik, kiranya itu saja yang bisa dilakukan di observasi ini. Semoga besok kegiatannya bisa jalan lancar ya Bu ya. Terima kasih Pak. Dan tujuannya disampaikan jenengan nanti bisa tercapai dengan siswa-siswa jenengan. Oke. Ya, kiranya itu saja. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kabarnya gimana hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sepertinya banyak sekali teman-teman kita yang belum masuk. Contohnya Karin. Coba. Karena memang cuacanya tadi pagi, bahkan dari tadi malam itu hujan. Saya sendiri pun rasanya malas mau berangkat sekolah ini pokok semuanya karena hujan. Tapi bagaimanapun juga kita punya tanggung jawab dan kewajiban untuk sekolah. Jadi apapun kondisinya, selama kita masih bisa, kita harus berangkat. Oke? Coba ya kalian bisa sebelum kita mulai pembelajaran lihat di sekelilingnya. Lihat di sekelilingnya. Kira-kira ruangannya sudah bersih atau belum? Sudah. Sampahnya? Tidak. Salah satu yang membuat kita nyaman untuk belajar adalah suasana kelas yang bersih, rapi. Jadi kita nyaman, kita kita betah di dalam kelas. Sebetulnya saya tahu ada satu faktor yang membuat kalian lebih betah dibandingkan kenyamanan di kelas. Apa? Alat kelasnya tapi ketika wifi-nya nyala, kalian pasti betah di dalam kelas. Tapi setidaknya kalau ruangannya rapi, bersih, itu juga bisa membuat kita nyaman dan sehat. Coba kalau misalnya ruangannya kotor, banyak nyamuk dan lain sebagainya, itu membuat kita tidak nyaman untuk belajar.
kan ada istilah apa, sekolah rumah kedua, antara kalian dari jam 7 sampai jam 3:15 kalian berada di sini. Belum belum itu sudah aturannya seperti itu, jadi mohon dipahami ya. Oke, saya ngecek dulu kehadirannya. Adi Bagus, nah, belum. Adi Tias, belum. Desta, Erik, Fajar, Farid, belum. Kaful, Febrianto, Ilham, Hamid, Lina, Linda, Muhammad Fahriki, Muhammad Nurrofiq, belum. Raffi, Ridwan, Murjiati, Octavia, Rizal Akun, Rian Mahmudi, Salwa, Siti Sulis, Sini, Solihin, Sifaul, Ulia Sari, Bulan Sari. Ada yang belum dipanggil? Ya ya. Yuk dan lain sebagainya. Nah, kita doakan semoga nanti segera sampai ke sekolah. Kita masih melanjutkan materi yang kemarin ya. Kita masih membahas tentang kemasan produk. Tetapi untuk yang bahasan kali ini kita membahas desain kemasannya. Kalau kemarin kan kita membahas seberapa penting kemasan itu bagi produk, kemudian kegunaannya bagaimana, fungsinya bagaimana, dan hubungannya dengan produk yang kita jual bagaimana. Nah, kalau ini kita membahas tentang desainnya, desain produk ya, desain kemasan yang cocok untuk produk yang kita jual, entah itu yang untuk minuman ataupun makanan atau produk-produk yang lain. Tujuan kita mempelajari ini yang pertama adalah diharapkan nanti kalian atau peserta didik dapat mengidentifikasi tahapan pembuatan desain kemasan. Ya, jadi setelah mempelajari kita masuk ke materi ini adalah diharapkan kalian bisa mengidentifikasi tahapan dari desain ini. Yang pertama apa? Kemudian apa? Tujuan yang kedua adalah diharapkan kalian bisa menjelaskan tahapan-tahapan dalam pembuatan desain itu. Setelah kalian bisa mengidentifikasi langkah-langkahnya, kalian bisa menjelaskan, oh tahapan ini harusnya seperti ini. Misalnya tahapan sebelum kita mendesain kan mesti kita membuat gambarnya dulu, kita membuat sketsanya dulu, desainnya seperti ini. Kemudian yang ketiga tujuannya kalian bisa menyajikan gambar kerja untuk pembuatan desain kemasan. Nah, jadi intinya nanti di sini kalian adalah menggambar desain kemasan untuk produk, bisa minuman, makanan ataupun make up, sepatu dan lain sebagainya. Intinya kalian bisa menggambar. Saya lupa seharusnya kemarin saya suruh membawa pensil, saya lupa. Jadi kalian intinya di kompetensi ini adalah kalian bisa menggambar desain kemasan. Kemudian selain merek dan ide, komponen utama dari suatu produk adalah kemasan itu tadi, ya. Selain merek, kemudian ide komponen utama suatu produk adalah desainnya tadi. Kemudian yang kedua, hal pertama yang dapat menarik perhatian konsumen saat pembelian sebuah produk adalah kemasannya tadi. Coba kalian bisa membeli sesuatu, membeli apapun itu, pasti yang dilihat pertama kali adalah luarnya, kemasannya. Tanpa kalian tahu isinya itu apa, tapi ketika kemasannya menarik, lucu, bagus, kalian pasti tertarik untuk membeli. Coba kalau kemasannya rusuh, jelek, warnanya nggak menarik, kalian pasti sudah
tidak tertarik untuk membeli. Jadi yang kalian lihat pertama kali ketika membeli suatu produk itu pasti apa? Kemasannya, luarnya, ataupun misalnya makanan dikemas cantik, dikasih label, thank you dan lain sebagainya, pasti tertarik. Meskipun ketika membeli, oh ternyata makanan ini nggak enak. Tapi ketika kalian lihat kemasannya lucu, cantik, bersih, kalian pasti tertarik untuk membelinya. Ini makanan itu kelihatannya kemasannya benihnya, lusuh dan lain sebagainya, kalian pasti mau membeli sudah feel dulu, kok kayak cukup nggak boleh misalnya, kok kemasannya kan masih takutnya apa nanti nggak enak. Padahal belum tentu. Ketika kemasan bagus belum tentu isinya enak, kemasan jelek juga belum tentu tidak enak. Tetapi ketika konsumen melihat pertama kali itu adalah kemasannya. Misalnya kalian membeli di angkringan dan di rumah makan misalnya, belum tentu kan antrian itu nggak enak, dan yang di rumah makan yang mewah megah itu juga kan belum tentu rasanya enak. Tetapi apa, sekali lagi yang dilihat adalah luarnya. Ketika makanannya kayak api, bisi dan sebagainya, itu kan nanti jadi daya tarik sendiri. Daya tarik kita untuk masuk dan membeli. Jadi kalau misalnya tempatnya kumuh, kotor, kita pasti akan mikir 2 kali untuk membeli makanan di situ. Kemasan suatu adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari proses pemasaran yang distribusikan. Dari video tadi kita bisa melihat banyak sekali fungsi kemasannya. Jadi bukan hanya sekedar tampilan, tapi memang kemasan itu perlu diperhatikan keamanan produknya. Ketika kita menjual sampai ke tangan konsumen itu dipastikan bahwa barang itu tetap bagus. Makanya harus dilihat, kalau cair produknya berarti kemasannya harus yang seperti ini. Misalnya ini produknya bentuknya buruk, misalnya cocoknya itu kemasannya misalnya kaleng, kemudian plastik. Kalau buruk kemasannya itu kan tidak cocok. Kemudian kalau misalnya bentuknya cair, ya setidaknya pakai plastik yang clear, atau kalau tidak botol, itu lebih menjamin isinya supaya lebih bagus. Jadi ketika kita jual sampai ke konsumen itu masih sama, tidak berubah baik rasa maupun warna maupun bentuk. Jadi usahakan apa yang kita jual itu sama seperti ketika kita menjualnya. Kemudian yang paling penting dalam desain kemasan itu memuat apa? Yang kira-kira itu informasi itu dibutuhkan oleh konsumen. Kira-kira memuat apa? Yang kalian lihat aja ketika kalian membeli suatu barang, yang pertama kalian lihat apa nih? Kemasan minuman. Nah, berarti kemasan produk itu harus memuat yang pertama adalah expired date atau tanggal produk itu expired. Ketika kita konsumen membeli pun kita harus jeli, ini pintar-pintar, jangan sampai kita membeli barang dengan harga mahal ternyata expired, jangan bisa dipakai. Itu namanya merugikan konsumen. Jadi kemasan itu yang pertama harus memuat expired date atau tanggal expired. Kemudian yang kedua apa? Komposisi itu penting. Misalnya makanan itu terigu, MSG, minyak, dan lain-lain itu perlu dimasukkan dalam kemasan produk. Kemudian yang ketiga apa? Nama makanan. Nama makanan atau label, merek itu juga perlu. Itu untuk apa? Ketika konsumen membeli kemudian suka dengan produk kita dan ingin membeli ulang, kan harus mudah mengingatnya. Coba nih makanan dulu polosan orang mereka ingin konsumen ini apa yuk? Tapi ketika kamu punya merek, konsumen tertarik membeli, ingin membeli lagi, kan boleh-boleh itu aku pilih merek ini. Sama telurnya yang ini, misalnya ayamnya yang ini, atau snacknya yang ini, kan udah. Jadi coba kalau misalnya sekelas ini nggak ada namanya, 50 kan sulit. Tapi kalau misalnya aku boleh Fajar, yuk ini Fajar, nggak ada yang nama yang lain. Makanya merek itu seperti itu. Jadi pemberian nama itu penting.
ketika nek orang sendiri kan boleh angel, tapi ketika ada namanya kita mudah. Ada lagi kira-kira yang didesain? Gambar produk. Gambar boleh, gambar produk itu juga membantu konsumen menemukan barang. Karena manusia itu cenderung tertarik dengan visual daripada teks. Misalnya kamu lihat presentasi, tagnya banyak sekali dengan misalnya perpaduan gambar itu akan lebih menarik. Karena apa, kita cenderung lebih suka melihat gambar daripada melihat tulisan yang banyak sekali. Jadi jangan misalnya butuh paket itu kalian tulisan tok pada gambarnya kan tidak benar. Ya, jadi itu sudah cenderungnya memang manusia itu seperti itu, senang lihat gambar. Bahwa tulisan itu cukup kuat, banget kan males membaca. Tapi ketika ada gambar itu langsung lebih teliti. Kita bisa mendiskusikan dengan gambar. Apalagi? Berat bersih. Yeah. Jadi nanti produknya itu berapa? 250 gram, 500 gram, atau bahkan 1 liter, 0,5 liter dan lain sebagainya. Itu juga. Itu apa lagi? Oke, itu juga perlu untuk mengetahui bahwa makanan itu atau obat misalnya itu sudah terdaftar di POM, dinas kesehatan, dan sebagainya itu perlu dicek. Satu lagi, Label halal. Label halal, ya, karena kita mayoritas Muslim, label halal itu sangat penting. Perlu kita lihat, jangan sampai kita Muslim kemudian memakan yang ternyata tidak halal atau halal itu nggak boleh. Apalagi kan? Nama pabrik yang produksi. Nama pabrik B, nama pabrik itu mungkin karena kita kemarin kan sempat ya viral diunggah yang produk dari PT ini sudah dibeli karena itu membantu Israel dan lain sebagainya. Ini itu kan kita bisa lihat, misalnya oleh produk-produk Unilever jangan dibeli misalnya, atau apa itu juga boleh. Ada lagi? Aja. Nah, coba diulang. Tadi pertama apa? Ya, expired. Kemudian Komposisi. Nama produk. Gambar. Berat bersih. Label halal. Kemudian label kesehatan dari BPOM. Berarti ada 7. Nah, ada 7. Jadi nanti ini tugas saya. Kalian boleh meniru dari internet desain produk yang memuat 7 kriteria yang sudah kalian sebutkan. Kalian boleh lihat gambar di Google. Kalian ambil contoh satu produk, kemudian kalian gambar. Kalian gambar ulang. Tidak perlu pakai itu, gambar ulang. Kemudian masukkan informasi-informasi dari 7 kriteria itu yang harus ada di kemasan produk. Kalau misalnya kalian punya merek sendiri, punya gagasan sendiri, boleh, tidak harus sama seperti yang ada di Google. Misalnya kamu mau buat telur ayam, misalnya kamu punya produk telur ayam, karena kita ada kesempatan, misalnya mau buat kakas, mau gambar kemasan produk untuk telur, saya pakai merek saya sendiri, boleh. Ini kalau BPOM-nya dikarang, BPM-nya dikarang, label halalnya kan sama telur juga harus memuat informasi yang tadi. Jadi boleh telur, boleh kakas, boleh juga barang-barang yang ada di kalian bisa carinya di internet. Kosmetik misalnya, kalau yang perempuan mau bedak, mau lipstick boleh, mau sunscreen boleh, dan body boleh dan sebagainya. Kalau yang cowok boleh, misalnya apa yang ada cowok ya? Biasanya kalian beli apa? Parfum. Nah, boleh yang cowok lupa parfum. Kemudian kecuali kayak rokok nggak boleh ya, nggak boleh gambar kemasan rokok, nggak boleh. Selain rokok ya. Silakan, karena memang tadi ada yang bawa pensil, kalau nggak bawa pensil pakai pulpen nggak apa-apa. Nggak usah pakai pensil. Cari kemasan yang kiranya itu mudah untuk ditiru. Cari kemasan yang kiranya mudah untuk ditiru. Nanti saya ambilkan
VS nanti saya berikan VS-nya. Silahkan dipersiapkan dulu apa namanya alat tulisnya, nanti saya berikan VS-nya. Oke, perhatikan dulu, saya akan membentuk kelompok untuk kita berdiskusi untuk mencari desain kemasan yang bagus dan sesuai dengan kriteria yang sudah kita simpulkan tadi. Kelompoknya nanti saya bagi 4 atau 6 ya. Coba 4 dulu ya. Ini ya, satu garis, 2, 1, 2, 3, 4. Rizal, kamu bisa geser ke belakang sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Fauzi, Ilham sama Alfat untuk kelompoknya Ridwan ya. Fauzi ikut kelompoknya Febri. Fauzi geser ke sana. Nah, kamu bertiga. Kemudian yang cewek ini jadi 3 kelompok. Jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok. Silakan segera bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bikin lingkaran ya, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. Oke, anak-anak, sepertinya waktunya sudah akan selesai. Kita simpulkan dulu kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi kita bisa menyimpulkan, mungkin dari kalian bisa perwakilan bahwa kemasan atau desain kemasan itu menurut kalian bagaimana? Kelompok 1 ada kesimpulannya, desain kemasan itu kemasan sangat berpengaruh terhadap pemasaran produk ya. Kalian sudah bisa menyimpulkan dengan bahasa kalian masing-masing, itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian saya juga ingin bertanya, kira-kira kendala pembelajaran kali ini apa? Lina, ayo kelompoknya Lina, kendalanya apa? Kendalanya apa? Kendalanya gambar. Kemudian kesulitan menggambar, ya namanya juga kita sedang belajar, tidak apa-apa. Gambarnya tidak harus bagus, tidak harus persis, tapi yang penting memuat 7 informasi yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, saya kira cukup. Nanti itu bisa menjadi evaluasi kita untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita besok mempraktekkan membuat desain kemasan dan mengemas produk. Jadi nanti bisa dipersiapkan di rumah untuk pertemuan minggu depan. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.